Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang rukun iman. Seperti kita ketahui, iman ada 6, tetapi kita harus tahu dulu nih apa makna iman. Jadi iman itu adalah yakin tanpa ragu. Ketika kita sudah yakin, maka apapun yang menjadi syaratnya tidak akan membuat kita ragu. Misalnya sesuatu yang tampak, maka kita pasti tidak akan ragu karena kelihatan. Tetapi sesuatu yang tidak tampak, disitulah kita harus yakin meskipun tidak tampak. Contohnya apa? Kita tidak dapat melihat Allah, tapi iman kita membuat kita yakin bahwa Allah itu ada. Bagaimana kita cara mengetahui bahwasannya Allah itu ada? Kita yakin bahwa tidak ada yang mampu menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Dan ketika kita ingin mengetahui bagaimana bentuknya, wujudnya, maka cukup bayangkan huruf alif, lam, ha. Lapas Allah itulah yang sebaiknya kita sering ucapkan, dan insya Allah kita akan dapat merasakan ketenangan karena lapas tersebut adalah termasuk cara kita mengingat Allah, cara kita untuk meyakini adanya Allah. Sehingga iman itu tidak semudah yang kita bayangkan ketika kita tidak mendekat pada Allah. Yang pertama kita bahas yaitu iman kepada Allah. Bagaimana caranya? Orang yang ketika disebutkan atau orang yang ketika mendengar seruan, perintah, panggilan Allah, dia akan dapat diketahui kualitas keimanannya, apakah rendah, standar, atau tinggi. Karena kita tidak dapat melihat Allah tadi, tetapi kita dapat merasakan hadirnya Allah melalui apa yang kita rasakan setelah beramal, sehingga ketika kita belum menyelesaikan masalah kita karena kita belum menemukan solusinya, kita dapat tenang. Itulah sebenarnya iman tadi, kita memiliki ketenangan karena orang yang beriman, Allah akan berikan ketenangan untuknya. Allah akan berikan dia sesuatu yang dapat membuat dia tidak gelisah dan terhindar dari ancaman Allah di akhirat. Oleh sebab itu, kita coba cek diri kita. Ketika Allah memanggil kita lewat azan, apakah sebelum azan kita sudah OTW ke sajadah atau ke masjid ya? Atau nunggu azan dulu baru kita kembangkan sajadah tersebut untuk duduk di atasnya, untuk berdiri di atasnya. Dan ataukah setelah 1 jam kemudian barulah kita melaksanakan sholat. Di situ kita dapat mengukur keimanan kita. Kalau kita benar-benar kuat imannya, maka sebelum dipanggil Allah kita udah datang, kita zikir untuk menanti azan. Nah, ketika sudah azan baru kita sholat, baru kemudian setelah sholat ya kita bisa melaksanakan aktivitas yang lain ataukah doa dan sebagainya. Jadi ketika kita takut terlambat, itu jauh lebih baik tingkat keimanannya daripada kita standar-standar aja, belum dipanggil kok, nanti aja lah aktivitas yang lain dulu gitu. Jadi ketika ada yang standar ya, maka di situ azan, disitulah dia ngambil wudhu. Dan ketika ada yang sangat kurang atau lemah imannya, maka ya nanti aja deh, masih lama kok, panjang waktunya dan sebagainya. Nah itu dia, itulah makna iman kepada Allah. Kita yakin bahwasannya meskipun kita tidak dapat melihat wajah Allah pada saat ini, tetapi kita dapat mematuhi atau melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Percaya kita pada Allah bahwasannya Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan surga, dan kita pun harus melaksanakan segala hal yang dia minta dan hal yang dia sukain. Oke, yang kedua, iman kepada malaikat. Kita harus hafal nama-nama malaikat. Nggak banyak kan, hanya 10, sehingga kita tahu dan kita yakin bahwasanya memang ada malaikat penjaga surga. Siapa namanya?
malaikat Ridwan, memang ada malaikat penjaga neraka. Seandainya kita tidak hafal nama-namanya, seandainya kita tidak tahu, maka kita tidak akan bertambah keimanannya, karena kita nggak tahu bahwasannya ternyata kita itu ada loh yang mencatat amal baik kita, ternyata ada loh yang menurunkan hujan, yang menyampaikan wahyu. Ketika kita tahu bahwasannya mereka bertugas untuk mengawasi kita, mereka bertugas untuk menyiapkan sesuatu yang indah buat kita, maka kita pun akan semakin semangat dalam meyakini Allah, meyakini malaikat. Dan yang ketiga yaitu iman kepada kitab Allah, bahwa kitab itu hanya 4: Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Semua isinya sama untuk kebaikan. Tetapi ketika ternyata ada yang berbeda, disitulah kita kembalikan pada kitab yang terakhir, yaitu Al-Quran. Karena mungkin kitab sebelumnya sudah ada yang mengubah, tetapi Al-Quran masih terjaga kesuciannya, sehingga tidak ada yang merubahnya, yang mampu merubahnya. Dan Allah juga memberikan spesial khusus pada kitab Al-Quran, siapapun mampu menghafalnya, Islam maupun tidak Islam. Sedangkan ketika kita ketahui ya, tidak ada yang mampu menghafal kitab-kitab lain kecuali kitab Al-Quran. Maka kita harus percaya pada kitab-kitab tersebut. Dan kemudian yang selanjutnya, iman kepada hari kemudian, yaitu hari akhir. Kita harus percaya bahwasanya kita hidup di dunia ini bukan sekedar di dunia saja, kita ada lagi alam-alam berikutnya, alam barzah, alam padang mahsyar, terus dan pada akhirnya nanti kita akan mengetahui apakah kita berada di surga ataupun neraka. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, apakah kita nanti disiksa atau tidak di kuburan, disiksa atau tidak di akhirat, bagaimana? Maka kita harus mempersiapkannya dari sekarang dengan percaya bahwa hari akhir itu pasti ada, hari kemudian itu pasti ada. Apa-apa saja sih caranya agar kita itu bisa melewatinya dengan baik, tidak ada siksa kubur, tidak ada siksa di neraka. Maka belajar akidah, belajar ilmu Islam. Disinilah pentingnya kita kuliah ya, untuk dapat mengetahui ilmu, memberikan pemahaman terhadap diri kita, bahwasanya kita ini harus memberikan kepada ruh kita, pikiran kita, ilmu yang harus diterapkan lewat motivasi dosen, teman-teman mungkin ya. Apakah itu kalian dapatkan ilmunya di pengajian maupun di media sosial dan dimanapun itu sebenarnya untuk mempersiapkan hari akhir. Dan yang terakhir adalah iman yang keenam ya, pada qada dan qadar. Nah, qada itu adalah sesuatu yang telah ditentukan Allah pada tahun segini, di bulan segini, dan tanggal segini gitu ya, kamu akan mendapatkan ini gitu. Nah, tetapi ketika belum tiba waktunya, itulah disebut qada tadi. Misalnya kamu akan mengalaminya di usia 20, sementara kamu saat ini usia 17, itu adalah qada yang kita akan sampai ke situ nantinya, tetapi belum terjadi. Sedangkan qadar ya, itu adalah sesuatu yang sudah terjadi tadi, yang sudah dirancang oleh Allah. Tiba waktunya di usia 20 kamu yang harus melaksanakan tadi, besoknya kalian usia 20, maka terjadilah sesuatu yang telah dituliskan Allah, itulah qadar tadi ya. Nah, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwasannya semua itu adalah kehendak Allah yang sudah dituliskan, walaupun itu tidak baik. Ada hal yang kita juga harus mempergunakan akal pikiran kita, karena Allah memang berkehendak, Allah memang mengizinkan sesuatu terjadi, tetapi Allah juga nanya ke kita loh, kamu mau nggak gitu. Ketika kita mempergunakan akal kita, maka kita akan mengatakan, enggak ya Allah, aku takut padamu, aku takut kamu marah. Tapi ketika kita tidak takut pada Allah, maka kita akan mengatakan, ya mau ya Allah gitu. Kadang kan kita itu ya diuji oleh Allah sesuatu yang mungkin kita harapkan gitu ya, ya diizinkan sama Allah, karena terserah kita gitu, kita mau nggak. Tapi kalau kita nggak mau, ya
Allah juga nggak mungkin menghalangi kita untuk berbuat baik ya. Jadi ketika ada orang yang tiba-tiba pacaran, selingkuh, berzina misalnya kan, apakah itu kehendak Allah? Iya, Allah izinkan, tetapi kehendak kita juga Allah tanya, kamu mau nggak? Kalau kamu nggak mau, maka Allah juga nggak nyuruh, nggak maksa kamu untuk melakukan dosa. Tetapi ketika kamu mau, maka di situ tidak lagi berjalan yang namanya qada dan qadar yang dari Allah, karena Allah tidak akan mungkin menganiaya hambanya. Allah itu hanya mengingatkan hambanya pada yang baik-baik saja. Adapun syaitan, dia akan menggoda untuk menggagalkan rencana Allah. Allah ngasih peringatan itu agar kita tidak celaka, tetapi terkadang kita itu menganggap bahwa segala sesuatunya itu karena belum dapat hidayah, karena belum dapat sesuatu panggilan. Tidak seperti itu ya. Kita harus belajar dan kita harus paksakan diri kita untuk melawan godaan syaitan, sehingga kita pun terhindar dari yang namanya hal-hal yang dibenci oleh Allah. Rukun iman demikian ya, ada 6. Semoga kita dapat melaksanakannya dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.